lihat-lihat. Canggih. Oh iya nih, udah jam 10 waktunya kita ibadah online Star Kids. Oh iya, ada ibadah online ya? Biasanya kalau ibadah online kita harus ngapain, Kak? Nggak boleh makan? Nggak boleh minum, nggak boleh sambil tiduran, apalagi sambil lari-lari. Oh, berarti kita harus bawa apa, Kak? Alkitab? Alat tulis yang pastinya hati kita juga kita siapkan. Oh iya, Kak. Kalau misalnya mau kasih persembahan gimana caranya, Kak? Bisa nih lewat rekening di bawah ini. Jadi minta tolong mama papa ya untuk transfer ke rekening di bawah ini. Atau bisa juga diantar ke gereja langsung. Oh iya, sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. 5, kling. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pagi hari ini. Kalau kami masih boleh bangun, kami masih boleh merasakan kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah Tuhan, Tuhan yang menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Star Kids. Nah, tepuk tangannya jangan lupa ya, meskipun di rumah nggak boleh lemes-lemes, nggak boleh makan-makan, nggak boleh tidur-tidur, oke? Percayakan Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Percaya? Nah, setiap kita boleh tepuk tangan, kalian boleh lompat sekuat tenaga di rumah, nggak usah malu-malu kalau di rumah. Oke,
kita nyanyikan lagu berikutnya dengan sukacita. Katakan Tuhan Allah di tengah kita ya. Cek sound sekali lagi yang paling kencang suaranya, oke? Star Kids. Nah, mantap. Kalau kalian masih semangat, boleh duduk. Kalian bisa mempersiapkan hati kalian untuk kalian boleh mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terbaik pokoknya buat Tuhan, oke? Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya Tuhan. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Ku untuk taburi kebenaran siapkan firman-Mu. hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, kami tinggikan Engkau, segala puji dan sembah kami naikkan hanya bagi-Mu. Adik-adik yang di rumah juga boleh menyembah Tuhan. Kalian boleh katakan terima kasih, kalian boleh katakan haleluya. Kita semua di rumah ini memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami untuk kami boleh sama-sama ibadah online Starkid Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih juga karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami yang ada di rumah. Biarlah kami yang ada di rumah pun juga boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam Tuhan dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik lihat kan tadi Kak Yohana dijahilin sama Kak Angel. Kira-kira Kak Yohana marah nggak ya? Terus Kak Yohana kira-kira mau main nggak ya sama Kak Angel lagi? Nanti kita coba tanya ya sama Kak Yohana ya. Nah, adik-adik suatu kali nih, kakak punya teman yang sangat nakal. Dan waktu itu kakak ketemu teman kakak itu saat di sekolah. Tapi karena teman kakak yang nakal ini sangat-sangat suka sekali mengganggu teman kakak yang lainnya, akhirnya teman kakak ini dijauhin sama semua teman-teman kakak. Termasuk kakak pada saat itu. Karena apa adik-adik? Karena kakak juga ikut kesel kalau diganggu. Kakak ikut marah kalau diganggu. Tapi kakak juga pernah mikir sebenarnya seperti apa perasaan anak ini
atau teman kakak ini ketika dia ditinggalkan sama teman-temannya. Apakah adik-adik pernah mengalami hal yang seperti itu? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih sama kalian. Tuhan Yesus atau Allah kita sangat-sangat mengasihi adik-adik semuanya. Buktinya apa nih kak? Buktinya Tuhan Yesus itu rela mati loh di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa semua orang. Kak, tapi aku anak yang nakal. Seperti Kak Angel tadi? Seperti teman kakak tadi? Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni aku, Kak? Apakah Tuhan Yesus mau mengasihi aku? Tentu adik-adik. Nah, pada suatu kali, pada saat itu, pada zaman Yesus, ada wanita Samaria yang sedang menimba air. Pada saat itu, Yesus datang. Yesus mau meminta air kepada wanita Samaria tadi. Bolehkah aku meminta airmu? Kata wanita Samaria tadi. Apa jawabnya adik-adik? Tetapi kita orang Samaria tidak boleh memberikan minuman kami, tidak boleh memberikan makanan kami kepada orang Yahudi. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa orang Samaria tidak mau memberikan makanan minuman kepada orang Yahudi? Ataupun bukan hanya makanan minuman loh adik-adik, tetapi memberikan pertolongan saja pun tidak diperbolehkan. Karena apa adik-adik? Karena pada saat itu orang Samaria dan orang Yahudi sangat-sangat berbeda. Penyembahan mereka berbeda, kaum mereka berbeda, daerah mereka sangatlah berbeda. Budaya-budaya mereka juga berbeda. Nah, orang Yahudi dilarang untuk bergaul dengan orang Samaria. Sebaliknya pun orang Samaria juga tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Nah, tetapi pada saat itu Yesus mengatakan dengan bijak adik-adik. Seperti apa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa seandainya kamu tahu siapa yang minta minum ini kepadamu, pasti kamu akan memberikannya. Dan jikalau kamu meminta minum kepadaku, kamu akan kuberikan air hidup. Adik-adik tahu air hidup? Air hidup adalah air kehidupan yang berasal dari Yesus sendiri. Sekalipun kita tidak bisa meminum air hidup itu adik-adik, tetapi kita bisa merasakannya. Lewat apa? Firman Tuhan. Nah, pada saat itu orang Samaria tidak mengerti akan hal itu. Yang orang Samaria tahu, pokoknya aku tidak boleh main sama orang Yahudi. Yang orang Samaria tahu, pokoknya aku tidak boleh memberikan pertolongan sama orang Yahudi. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi orang Samaria. Buktinya apa adik-adik? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria, kalau kamu meminta air hidup, kamu tidak akan haus lagi. Dan kamu hanya beroleh air hidup daripadaku. Lalu orang Samaria ini terlihat bingung. Kenapa orang ini akan memberikan air hidup? Dari situlah adik-adik wanita Samaria itu tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Yang pada saat itu dipercayai dan sampai sekarang kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang hidup, bukan yang mati. Bukan hanya hidup adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi, mengampuni semua orang yang bersalah. Nih contohnya ya, kayak teman kakak yang nakal. Tuhan Yesus mau mengampuni. Bahkan bukan hanya mengampuni loh adik-adik, Tuhan Yesus mau mengasihi. Nah, kakak punya satu gambar ya, adik-adik bisa lihat di sini. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang ada di sini. Di dunia ini semuanya Tuhan Yesus sayangi, Tuhan Yesus kasihi. Nih adik-adik lihat gambar di atas ini. Bukan hanya itu loh adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah membedakan siapa yang akan dikasihinya. Kak, tapi aku kulitnya hitam, Kak. Kak, tapi aku udah gak punya orang tua, Kak. Kak, tapi aku kurus.
gemuk. No, Tuhan tidak memandang itu adik-adik. Tuhan tetap mengasihi adik-adik semuanya, Tuhan mengasihi kakak, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Jadi ketika adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semuanya, maka Tuhan Yesus akan memberikan kasih-Nya kepada adik-adik untuk memaafkan orang lain. Nah, kira-kira ya, Kak Yohana yang tadi dijahilin sama Kak Angel, mau nggak ya memaafkan Kak Angel? Kita tanya Kak Yohana yuk. Kak Yohana, sini. Kak Yohana, kira-kira Kak Yohana mau nggak memaafkan Kak Angel tadi? Aku mau pikir dulu ya Kak, sebentar. Nah, aku tadi tuh ingat ketika kakak nyampein bahwa aku harus mengampuni semua orang yang bikin salah sama aku. Jadi, aku mau mengampuni Kak Angel. Wow. Nah, adik-adik sudah tahu kan, sekalipun Kak Yohana dijahilin sama Kak Angel, Kak Yohana tetap mau loh memaafkan Kak Angel. Nah, kita tiru yuk adik-adik, kita contoh Kak Yohana. Dan adik-adik sudah tahu mengapa Kak Yohana mau memaafkan Kak Angel. Karena Kak Yohana tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu memaafkan dosa-dosa kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi adik-adik. Oleh karena itu Kak Yohana tadi bilang apa? Bahwa Kak Yohana telah belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita adik-adik. Dan tak berhenti sampai di situ, kita harus tetap mengasihi. Bagus adik-adik semuanya. Adik-adik pagi hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa adik-adik untuk lakukan firman Tuhan dalam hidup adik-adik semuanya ya. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita baru lagi loh untuk bulan ini. Kita pakai ayat hafalan ini dari minggu pertama sampai minggu keempat atau minggu terakhir. Ikuti kakak ya. Yohanes 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kalian pula, kamu harus saling mengasihi. Yuk sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 13 ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Adik-adik hafalkan sendiri ya di rumah. Kalau sudah hafal, adik-adik ulang terus-menerus agar minggu depan adik-adik bisa hafal. Sampai jumpa adik-adik, kita sebelum pulang mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah mengasihi semua umat manusia. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami ingat dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Sehingga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan juga kami mampu mengasihi orang lain Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus Allah kami sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana Kak ibadah online minggu ini, seru kan? Oh, seru banget dong. Nah buat adik-adik jangan lupa ya ngikuti ibadah online Start Kids minggu depan. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.